Ah, biasalah pakai face shield. Kan rame deket-deket, ntar pada diomelin, Mas. Gak pakai masker, gak pakai face shield. Ya udah gue pakai nih. Oke, audio aman? Audio aman ya? Oke. Yaudah, sekarang kita panggilkan narasumber-narasumber yang keren banget lah. Kita kedatangan dari dunia pendaki. Kalian follow nggak Instagramnya? Itu followersnya ratusan ribu. Gua cium tangan sih. Gua nggak ada apa-apanya. Dia followersnya banyak banget. Ada Mas Badru, silakan Mas Badru. Nih Mas Badru nih. Ya, sehat Mas? Ya, sehat. Nah, dia foundernya dari sini Mas. Oke, siap. Biar deket, tapi jangan deket-deket, ntar nyaman. Terkangen lagi. Iya. Jadi Mas Badru ini dia adalah founder dari dunia pendaki ya Mas. Oke. Tahan. Jangan nanya dulu. Ntar masih ada banyak lagi. Yang kedua ada Mas Rudi. Dia adalah founder dari Aksi Kudaki. Hai Mas. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Namanya aja Aksi Kudaki. Berarti dia mendaki itu ada misi, ada sesuatu. Bukan hanya senang-senang, hore-hore, foto-foto lalali, tapi ada misi yang disampaikan. Gitu. Terus biasa, ada yang punya store, ya Mas Gibran nih. Gua tahu kalian itu sebenarnya cuma mau nungguin dia karena dia yang bakal kasih tahu semua diskon apa aja di sini, barang-barangnya apa, sampai tanggal berapa, diskonnya berapa persen. Pesen gua lu jangan ngomong dulu Mas. Oke, siap. Nanti kalau lu ngomong dulu pada kabur nih, karena lu yang ditunggu di sini. Ntar bakal gua kasih tahu semua diskonnya gede-gede banget. Oke, sekarang kita mulai dari Mas Badru dulu. Oke, siap. Dunia pendaki. Coba Mas. Dulu awal-awalnya bikin, kan akun-akun gunungan banyak banget Mas. Iya, banyak banget. Gunungan Indonesia ada, waduh banyak banget. Nah ini salah satunya Mas Badru dulu awal mendirikan di tahun berapa? Kalau kita dulu mendirikannya sih di 2016 ya. 2016. Karena kan Instagram mungkin viral 2015 ya. Ya. Itu pun masih biasa aja ya, masih ke dunia Facebook. Kita dulu namanya sebelumnya bukan dunia pendaki sih. Ada juga tapi kita nggak mau sebutin namanya, udah dipakai sama orang ya. Karena akhirnya kita jual. Cuan bos, cuan. Terus. Buat bayar angsuran. Jadi terus kita ganti lagi namanya dunia pendaki dengan tim yang sama sih, tim yang sama. Cuma ganti nama aja. Oh ada timnya? Ada timnya. Berapa orang? Kita totalnya sih kalau dihitung yang aktif 180-an gitu. Dari Indonesia sih. Coba diterangin itu kegiatannya apa sih Mas? Atau cuma sekedar sosmed info pergunungan atau apa? Kalau kebetulan kita itu benar-benar aktif di dunia nyata dan di sosmed juga ya. Kebetulan perkumpulan kita ya wadah-wadah para pendaki ya, kayak sharing session, kayak kita belajar info-info kayak gitu. Banyak juga tim-tim yang baru masuk dan ya kita sharing-sharing lah tentang pendakian. Dan kita juga 40% kebanyakan pada pemandu gunung juga. Oh iya. Kayak kemarin kita kedatangan dari APGI. Ya, kita salah satu membernya juga. Tahan. Sekarang Mas Rudi, coba sekilas tentang Aksi Kudaki. Kalau Aksi Kudaki sendiri itu berdiri sebenarnya di 2014. Dulu masih momen kita Sumpah Pemuda 28 Oktober. Jadi awalnya Aksi Kudaki itu sebenarnya wadah, bukan komunitas. Wadah dari teman-teman komunitas yang berkegiatan di outdoor lah ya. Jadi awalnya kita punya prinsip naik gunung itu nggak cuma mau kenal di atas gitu, di bawah pun kita harus kenal. Kita dari gunung-gunung di Indonesia kita naik kenal di atas, teman yang ketemu di atas di bawah kita rangkul untuk berkegiatan di kegiatan sosial Kudaki ini gitu. Akhirnya kita bentuk wadah Aksi Kudaki, isinya dari teman-teman komunitas juga gitu. Makanya dari kegiatan ini kan dari setiap kita naik gunung kita pasti ngelewatin yang namanya tempat-tempat ada tempat-tempat sosial lainnya gitu, tempat-tempat yang memang menurut kita prihatin lah gitu. Masa di tempat main kita masih ada kok yang kayak gini, sedangkan kita yang hidup di kota gitu bisa lah nyaman, masih ada listrik, sembako pun kita sekarang minimarket di mana-mana gampang gitu. Kenapa kita nggak coba buat
sekalian main, sekalian kita mendaki, sekalian ini ya kita bikin kegiatan di lingkungan tempat kita main. Jadi intinya Mas Rudi ini bikin wadah aksi kudaki biar kita tuh cuman nggak ketemu di gunung doang, biar nggak say di gunung doang, tapi begitu turun kita masih ada silaturahmi masih. Biasanya kan begitu. Naik gunungnya sama siapa, nikahnya sama siapa. Sering terjadi tuh. Biasanya kan begitu, Mas. Makanya biar tidak terputus silaturahminya, ya kan? Adakanlah itu kayak Mas Rudi tadi bilang ada sosial kemasyarakatan yang mungkin ada sesuatu yang perlu dibenahi, ada yang dibantu, ada yang kita kasih donasi segala macamnya. Jadi wadahnya seperti itu. Kira-kira. Jadi naik gunungnya adalah ya cuma bonus, tapi intinya adalah kita mempererat silaturahmi biar apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Cakep nggak, Mas? Cakep, Mas. Ya. Ya, ini ditunggu nih, coba kasih tahu dikit bocoran, Mas. Oke, buat 12 yang bertanya ada diskon nggak sih di Konsinyat? Tenang aja teman-teman, para konsinyat datang aja ke Konsinyat Store Buaran. Kita lagi ngadain diskon 12. Mau tahu nggak? Boleh dikasih tahu kan? Boleh. Diskon ini. Dikit aja. Dikit aja. Kita ada diskon tambahan 10% Dari dari diskon 20%. Berarti 12 ini kita ada diskon nih Mas. 20% plus 10%. berarti udah di diskon 20%, masih ditambah 10%. Betul banget. Gila. Murah banget. Serius, dia bohong. Coba deh kalau kalian belanja apa kayak matras segala macam, tenda itu di diskon dari diskon 20 habis itu diskon lagi 10%. Kurang apa coba? Oh, Iya. diskon 20%, diskon lagi. Loymas box. Mantap. Mantap. Oke, kita lanjut. Mas Badru, Iya. kita kan mau ngebahas nih tentang manajemen pendakian 2021. Iya. Terkait dengan new normal lah, apakah segala macamnya itu gua nggak tahu ya. Tapi yang jelas semakin banyak aturan yang gua sendiri, aduh apalah. Tapi ya karena keterpaksaan akhirnya ada peraturan itu dan harus dia harus ditaati karena kalau enggak nanti yang di blacklist lah, yang didenda yang apa segala macam. Coba dikit-dikit kita sharing nanti seperti apa kira-kira. Siap. Kalau untuk saat ini sih banyak ya peraturan baru ya Bang. Bahkan pendaki pun belum siap ya. Kayak durasi pendakian semakin pendek ya, kayak Semeru yang kemarin sempat 21 malam, Rinjani 21 malam. Wah, syok itu. Iya, bahkan Kerinci cuma 1 hari Bang, bayangin tuh kemarin. Iya, mau nggak mau kita siapin kan ya. Nah mungkin di 2021 kita nggak tahu nih, mungkin ada kelonggaran juga ya dari pihak Taman Nasional ataupun pemerintah. Ya mungkin pasti sih ada aturan baru nih. Yang kemarin Rinjani balik lagi 23 malam. Cuman jadi masalah buat pendaki juga kuotanya Bang. Kuota betul. Sehari masih 75. Sedangkan pemerintah se-Indonesia yang ya 1 tahun kita udah nggak naik gunung, hasrat rindu menggebu-gebu gitu. Pada akhirnya ya udah kehabisan kuota gua. Oke, gua nunggu lagi gitu. Termasuk gue. Ya, yang bisa tahu udah. Gitu. Apalagi para dunia travel gitu ya Bang ya. Wah, 1 tahun udah rebahannya di rumah. Betul. Gitu. Semua tour travel lah, Travel guide gunung, lah, apa guide segala semuanya. macam. Saya pun sama nih dari bulan Maret udah nggak kemana-mana. Curhat, aja ya, Bang. curhat. Curhat ya. Sampai potong rambut. Kalau gue sampai lupa jalan ke tukang cukur masih Iya, salah. iya. Makanya jadi gondrong. Buruan pangkas rambut. Dan juga sih sekarang ini banyak ya Bang ya. Kayak kemarin kejadian juga di Gunung Slamet ya kayak gitu Bang. Ya gue sih berharapnya ya setelah tahun depan banyak sih kayak komunitas kayak antara teman-teman pendaki banyak yang lebih menekankan lah dalam perihal kayak gitu. Jangan sampai gunung kayak jadi tempat keramat gitu ya. Maksudnya gimana? Kejadian yang sempat meninggal kemarin, kayak kesana keramat banget Iya. di gunung itu Bang. Justru itu kita bahas bagaimana kenapa bisa jadi ada seperti itu. Apakah Iya. menyepelekan? Iya. Apakah banyak hal tidak dipersiapkan? Iya. Manajemen waktu, alat, konsumsi segala macamnya. Iya. Gitu. Jadi apa kira-kira yang mau disampaikan sama Mas Badru apa nih? Langsung deh. Langsung aja Oh, deh. oke. Kalau saya Gue pribadi, diomelin nih. Saya kayaknya galak nih Mas, 5 menit lagi, 10 menit lagi. Belum juga ngobrol. Malah lagi asik ya. Iya. Gimana? Kalau gue pribadi sih, kalau persiapan kita ya
udah banyak sih di dunia sosmed atau di internet, di Google juga tentang Asal kita nggak males banyak lah. banyak banget pokoknya gitu ya, terutama sih masalah ego juga sih. Iya. Banyak ya, kayak kemarin kejadiannya yang baru banget kemarin itu kayak ditinggal temen ya, terus yang evakuasi juga kayak cewek, Ditinggal teman. bukan tinggal pacar ya Pak. Ditinggal temen kayak gitu. Gue sih berharapnya tolonglah kata-kata puncak bukan segalanya itu benar-benar diterapin dalam diri sendiri Itu gitu. gue miris mas pas lihat berita itu ditinggal teman gara-gara Puncak. iya egonya parah Parah banget banget. segitu doang gitu. Kalau gue pribadi pun, walaupun gue ke Everest nih bang ya, misalkan amin gitu ya, biasanya udah seneng banget sih kayak Amin. gitu. Ya kalau kayak temen kayak gitu ya gue sih udah siap buat turun gitu. Iya. Karena itu nyawa gitu Iya. dan itu pahala banget buat gue kalau gue nyelamatin nyawa itu. Iya. Gitu. Kalau gue sih mindset gue kayak gitu. Iya. Harus lah mas. Harus, apalagi gue bingung gitu, bukan kita ngeremehin dulu selamat ya, sekelas selamat pun aja yang besok bisa balik lagi, kayak lagi jual handphone nyampe kan Iya, ke selamat, gunungnya nggak pindah. nggak pindah, berani ninggalin temen kayak gitu, maksudnya kayak gitu, bertega gitu. Gue sih berharapnya ya lebih prihatin lah masalah buat diri sendiri gitu, karena kita nggak tahu kita pun kayak gimana nanti gitu. Sekarang oke lu bisa ninggalin temen, suatu saat nanti lu bakal ditinggalin temen. Wah. Gimana rasanya bang? Iya gak? Iya benar. Tuh dengerin. Pokoknya serem lah kalau Iya, bahas iya. masalah itu. Iya, iya. Ya sih gue berharapnya ya buat teman-teman juga, tolonglah selamatin nyawa teman lu sendiri gitu. Karena lu jalan sama teman ya anggap oke kita patungan nyawa bareng-bareng. Kayak gitu. Apalagi sebagai leader lu harus siap lah. Duh, ingat-ingat gue baru nemu kata-kata baru. Patungan nyawa. Iya. Kalau lu naik gunung tuh patungan nyawa, bukan nyawa lu doang, nyawa temen lu doang, tapi nyawa bareng-bareng. Nyawa bareng-bareng. Tuh dengerin. Tahan. Tahan. Mas Rudi dulu ngomong. Coba Mas Rita. Mas Rudi. Sejauh ini ada aksi-aksi apa nih yang sudah dilakukan teman-teman aksi kuda? Kalau aksi kuda kan memang di event tahunan, kebetulan memang tahun ini kan kita dari awal tahun udah mulai pandemi kayak gini. Kita terakhir aksi itu di daerah Jasinga Dalam, Mana tuh Mas? daerah Kampung Wasos yang kemarin banjir Oh iya. banjir rob itu kan. Iya. Nah kemarin sempat kita undur juga berbulan-bulan, akhirnya kita mutusin kita udah prepare semuanya sebelum pandemi, ternyata ada peraturan dari pemerintah nggak boleh melakukan kegiatan apapun kan. Akhirnya kita undur sampai akhirnya bulan Juli kemarin, yang harusnya kita setiap 28 Oktober kita rencanain. Jadi kegiatannya setiap 28 Oktober atau Iya, setiap 28 Oktober atau kita ngambil di weekendnya aja ya. Kita udah kegiatan, udah siap kegiatan semua segala macam. Juli kita baru mulai kegiatan gitu. Nah akhirnya kita mutusin, biasanya kita datang bareng-bareng nih. Iya. Biasanya kita rame-rame, kita mutusin perwakilan aja deh, 5 orang, yang penting ini kegiatan tetap berjalan. Kita akhirnya dengan proses yang panjang ya, kita harus ngurus izin, harus cek kesehatan, harus segala macam. Kita jangan sampai yang tadinya kita niat buat berbagi, kita malah berbagi penyakit ke daerah pedalaman. Itu yang Betul. wanti-wanti banget dari kita juga. Akhirnya ya alhamdulillahnya gitu, di bulan Juli kita bikin tempat belajar sementara lah, teman-teman atau adik-adik kita di sana yang masuk sekolah. jadi semuanya tuh relawan Mas ya? relawan. Kelas meluangkan waktunya Iya. untuk bermanfaat buat orang banyak. Kalau misalnya kegiatan bulanan ada nggak? Kita nggak ada kalau bulanan. Kita jatahnya kalau bulanan kembali lagi ke komunitasnya masing-masing. Karena kan kita wadah dari teman-teman komunitas pendaki gunung ataupun diving ataupun motor yang lain. Kegiatan alam lah. Kegiatan alam kita semua adanya di situ. Jadi setahun sekali kita ngumpul bareng, silaturahmi bareng, kita undang teman-teman komunitas. Itu kita bikin gebrakan lagi, bikin setiap tahun gitu. Jadi setelah acara ya bubar gitu. Panitia nanti menjelang mau Oktober kita kumpul lagi bareng, bikin kegiatan lagi. Di sebelum Oktober itu udah banyak persiapan. Jadi kita memang membangun, kebetulan kan memang momennya Sumpah Pemuda. Kita mengajak teman-teman yang berkegiatan di outdoor tuh, ayo kita bangkitin lagi semangat muda kita lah, walaupun udah berumur lah ya. Males banget. Kita bisa jiwa-jiwa kita, sosial kita tuh memang, kalau menurut saya teman-teman yang berkegiatan outdoor pasti nggak pernah jauh dari kegiatan sosial. Betul, Ya, itu baru pasti. banget. Kalau misalnya kita nih teman-teman yang berkegiatan di alam apapun itu
mau melakukan kegiatan sosial yang bukan sekedar hobi senang-senang, yaitu bonus. Tapi kalau mau bergerak lagi untuk melakukan kegiatan sosial, wah itu keren banget. Mau bisa bermanfaat buat banyak orang kayak aku Daki. Ya kita pelan-pelan lah dari hal yang kecil. Tapi nanti kalau semuanya, karena gue percaya mas kebaikan itu menular, ya nggak? Iya. Pasti nular. Lu terserah deh lu mau katakanlah ngasih bantuan ke orang, lu difoto, di video, di-upload di sosmed, ada orang bilang apa ria atau apa segala macam, udah bodo amat, yang penting kita menyampaikan kebaikan. Dan gue percaya kebaikan itu akan menular. Jadi ya terserah orang mau bilang apa, yang tahu kan hati kita sama Allah. Iya kan, malah jadi gue yang emosi. Iya, ngegas ya. Iya, Ketemu Mas Gibran, gimana? biar kita cooling dong. Kita barang-barang apa aja yang didiskon? Nah, kalau balik lagi ngomong soal diskon di 12-12 nih mas nih, kita semua diskon. Semua barang Semua item didiskon. kita diskon. Dari tenda sampai kaos kaki. Semuanya, mau itu aksesoris, fashion, atau mungkin equipment buat nanjak, semuanya kita diskon. Sepatu juga ada bonus, gue denger mas. Sepatu. Iya, Kita- beli kanan dapat kiri. Ah iya. Iya. Beli satu Benar dapat sih, dua. benar, nggak salah. Bener-bener gila. Kita, jadi intinya semua barang di store Ponsina dimanapun itu di diskon. Diskon 20 plus 10. Kalau sampai nggak diskon, lu sentil tuh jaga toko di bawah. Oke? Gue yang kena mas. Oke, Mas Badru. Persiapan yang menurut Mas Badru beda banget dari dulu dengan besok 2021 Iya. yang harus benar-benar dipatuhi itu apa? Selain kuota, selain protokol kesehatan, apa? Tapi sorry, gue potong dulu. Nanya gue potong. Siap. Naik gunung selama ini kan kita tidak diwajibkan untuk rapid, Iya. ya kan? Gue juga selama ini nggak pernah rapid karena memang tidak ada peraturan naik gunung harus rapid. Ada nggak gunung yang harus rapid? Untuk saat ini belum ada sih. Belum ada ya. Cuma transportasi aja. Cuma kalau misalnya naik pesawat, naik kereta ya di situ rapidnya, ya kan? Tapi kalau di pos bawah si maksi segala macamnya nggak ini kan? Masih surat sehat aja. Masih surat sehat. Oh surat sehat cukup. Iya. Kayak biasanya zaman dulu tidak Iya. perlu rapid segala macam. Apalagi mas kira-kira yang harus dipersiapkan? Kalau mungkin di 2001 kita belum tahu juga peraturan dari pemerintah nih ya. Cuman kalau untuk saat ini mungkin sih banyak juga pendaki yang pensiun dini ya. Sementara mungkin ya cuti Sementara bahasanya karena cuti. apa? Karena Karena corona. Covid kemarin. Oke. Karena kita nggak bisa bohong juga, ekonomi lagi surut kan. Iya. Yang awal apa yang kerinjani budget 4 juta, oke lah kita up dulu, kita ke Gunung Gede aja kayak gitu mungkin ya. Jadi mungkin yang habis cuti persiapin fisik dulu sih gitu. Terutama jangan diremehin lah masalah harga kecil gitu ya bos. Masalah di daratan. Jadi persiapan fisik nih. Fisik. Satu masih sama persiapan Masih fisik. pasti itu. Apalagi mas? Ya, terus masalah Perlengkapan. Apalagi nih musim hujan. musim hujan persiapin gitu ya. Terus kayak jaket yang sesuai standar operasional gitu Raincoat ya. yang jelas ya. Iya. Raincoat. Keren. Jadi gua nanti dikira promosi mulu, tapi gua nggak bohong. Tapi bener. Bener raincoat punya Konsina itu yang Stormbreaker. Gua pakai naik gunung. Waktu itu ke Gunung Agung ya, gua naik turun kan hujan waktu itu. Itu nggak tembus mas. Nah, Bener. itu udah ada saksi hidupnya nih. Iya, gua bener kan, Terbukti. bukan karena gua biaya Konsina, tapi itu bener deh. Daripada jas hujan yang lain gitu ya di pinggir jalan, pakai itu tetap fotogenik banget Nah, karena warnanya modis. banyak, modis banget. Model diskon juga sih. Tapi warnanya cakep-cakep juga, ada ungu, ada orange, ada hijau, ada hitam, merah. ada Merah ada. merah, ada Banyak. Ada banyak. Option warnanya banyak nih. Nah, itu juga diskon sekarang. Dari harganya kalau nggak salah 675.000. Diskon. Jadi sekitar 400 ribuan. Itu enteng dan enak banget, nggak tembus di Nyaman. balik lagi masih di timer berapa menit lagi ntar gue diomelin nih. 15 menit lagi. Oh, aman. Boleh tanya aja, boleh tanya apapun itu ya, bebas ya. Ntar gue ya seru. Pertanyaannya harus seru. Kalau yang biasa-biasa nggak gue baca, harus ada yang menarik, harus beda gitu.
Tapi jangan nanya, Mas, rambut gua berapa lama nggak dipotong buat ampol nih. Jadi, terus, Mas Rudi, apa harapan Mas Rudi buat teman-teman yang tadi kita udah bilang, kalau misalnya semua teman-teman yang berkegiatan outdoor bisa tumbuh jiwa sosialnya, itu bakalan indah banget gitu ya. Dari diri Mas Rudi sendiri di aksi Kudagi ini, goalsnya tuh nanti nih impian nih, kita bicara impian pengen seperti apa? Pengennya sih teman-teman baik pendaki ataupun yang pengen ke pantai atau ke alam bebas lainnya, cobalah kita sebelum kita lihat lingkungan sekitar tempat kita bermain, kira-kira ada nggak nih yang butuh sesuatu dari kita gitu. Minimal kita bisa berbaur lah sama tempat kita bermain, kita baik masyarakatnya maupun wisata alamnya ataupun kegiatan-kegiatan lainnya di situ kan. Contoh misalkan saya pernah ke salah satu gunung itu miris banget gitu. Ini kita naik gunung sekian banyak yang naik gunung apalagi setiap Sabtu Minggu, tapi kok ada masih masyarakatnya yang masih ibaratnya belum ada listrik, sekolahnya masih di kayak kandang ayam lah gitu. Itu miris gitu. Masa kita nggak bisa sih mampir sebentar atau kita ngobrol komunikasi, kita ajak teman-teman kita, yuk bulan depan atau minggu depan kita datang lagi, balik lagi ke sana, mereka butuh apa. Mereka biasanya nggak butuh yang aneh-aneh lah dari kita gitu. Itu harapan saya sih kayak gitu Mas. Jadi nggak cuma dari kegiatan sosialnya, tapi konservasi alamnya juga itu perlu banget gitu kita ini, karena PR kita menurut saya pribadi sebelum pandemi pun PR kita banyak banget gitu Mas. Dari masalah safety-nya pun, pendakian pun banyak gitu. Apalagi ditambah sekarang pandemi kayak gini gitu, itu tambah banyak aja PR kita gitu. Itu aja sih. Ya, jadi gue nangkap nih yang sampai Mas Rudi, paling nggak kalau kita datang ke suatu tempat untuk berkegiatan alam, naik gunung apapun itu, ya kita cobalah membuka mata ya, membuka mata dengan apa yang terjadi di sekitar. Betul. Di lingkungan sekitar, entah itu masyarakat, entah itu fasilitas umum atau apapun yang dirasa kayaknya ini membutuhkan nih, ya ayo kita lakukan, bukan sekedar datang foto-foto, konten, selfie, itu gue sih, gue juga gitu sih maksudnya. Ya gue mengingatkan diri gue sendiri tadi diingatkan sama Mas Rudi, gue ganti tampol nih, ya juga sih. Kita harus memperhatikan lingkungan sekitar, bukan lalali, itu bagus spotnya, coba lu di situ gue fotoin, kan juga minta foto lu, kayak gitu kan. Jadi kita harus itu tadi membuka mata nih di sekitar nih, apa yang dibutuhkan, dan anggap aja itu sekalian kita survei Mas ya. Iya, dan sekali lagi kita tidak perlu ibaratnya datang ngasih sesuatu kemudian kita tinggal. Mereka nggak minta kok gitu, tapi gimana caranya kita tetap ada komunikasi sama mereka juga. Terus kita lebih ininya sih edukasi juga penting buat mereka, karena kalau peribahasa saya bilang kalau kita cuma ngasih ikan, kita cuma ngasih makan dia sehari, tapi kalau kita kasih tahu cara nangkep ikan, itu sama aja kita kasih makan dia selamanya gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi kita nggak perlu ngasih datang besoknya udah tinggal nggak balik lagi. Waduh, itu ini juga gitu. Kita harus peduli juga. Jadi bulan sekali atau tahun sekali kita rolling datang, kita lihat tengoklah tempat-tempat. Tengok lagi ya, tengok lagi. Iya. Benar juga sih. Aduh, betul-betul malu gua. Iya, jadi begitu. Oke deh. Pertanyaan nih. Ada. Oke, siap. Nanti dijawab Mas Rudi sama Mas Rudi. Oke, pertanyaan pertama, berapa jam waktu yang tepat untuk istirahat sesudah sampai di area camp? Waktu? Berapa jam waktu yang tepat untuk istirahat sesudah sampai di area camp? Iya. Waktu yang tepat untuk istirahat. Kalau udah sampai. Sampai. Ya lu terserah. Suka-suka Lu dia. mau rebahan sampai gajah bertelur juga boleh, asal logistik lo cukup. Iya. Enggak. Mungkin terkait mungkin aturannya gitu. Terkait berapa jam waktu yang tepat untuk istirahat sudah sampai. Gue masih ngerti sih, sabar. Ya pokoknya begitu deh.
Iya kalau ya sesuai lo punya cuti berapa hari ya kan, lo mau summit jam berapa itu yang penting. Ya pokoknya kalau udah sampai di area camp kan, yang jelas manajemen yang benar adalah kan kita lagi trekking nih mas, habis trekking terus sampai di camp kan sepanjang jalan kan kita keringetan ya, Iya. ya baju-baju yang basah bekas keringet itu udah langsung kita ganti lah pakai yang baru gitu. Habis itu kita istirahat, jangan pakai yang baju basah yang habis kita pakai di trekking tadi gitu. Kehangatannya tuh udah hilang, nggak nyerap lagi karena suhu tubuh kita harus tetap terjaga biar tidak kedinginan. Mungkin seperti itu maksudnya. Aduh. Persiapan fisik seperti apa sebelum mendaki? Persiapan fisik biasanya ke manajemen juga. Iya. Mungkin olahraga. 1 minggu sebelumnya kita olahraga, sering lari atau treadmill itu bisa juga. Itu kalau sebelum pendakian. Perlengkapan juga semuanya gitu, olahraga baik tiap pagi. Biasanya kalau sebelum ini relaksasi dulu sebelum di base camp tuh kita kan masih ada waktu lah, kita relaksasi dulu, peregangan otot lah itu buat mempersiapkan fisik ya. Iya, itu fisik benar-benar harus dipersiapkan. Banyak sih kalau kalian, ya saran gue jangan malas lah. Iya. Lu apa susahnya sih ngetik di Google kalau misalnya lupa skip dengan pembicaraan kita, persiapan mendaki gunung. Neneng. Nah, emang kayak gitu banyak, ada lari-lari, stretching, apa persiapkan core, punggung, segala macam, kaki, tangan, banyak. Kalau kamera itu nomor 1 sih. Nggak akan terlupakan ya betul. Jangan sampai dosa. Itu terlewatkan. Sampai desain politik. Iya. Bocorin dong mas menu makanan favorit dan sehat. Tuh. Kalau gua sih kasih tahu ya, lu jangan bawa miras doang karena itu mie beras. Jangan cuma bawa itu karena pemandang bukan ya, kemarin kita udahlah membicarakan hal yang sama ya. Lo pemandangannya udah keren, udah bagus di alam yang ya, lo bawa makanan yang lo suka dong. Ya yang enak lah gitu. Ya masa ntar tetangga sebelah dia punya makanan yang wangi-wangi gitu, kita miras lagi, mau minta kagak enak ya. Apalagi orangnya sebelah gondrong-gondrong, aduh jiper duluan gitu. Ya makanya lu persiapkan bawa makanan yang enak-enak, terserah. Yang penting jangan nyampah itu ya, sampahnya ditelan. Kalau lo nggak mau bawa turun, ditelan sampahnya. Kalau kita ngomongin sampah kayaknya nggak ada habisnya mas ya. Mau Klasik banget itu. Klasik deh, semua obrolan begini pasti pertanyaannya sampah gimana? Jawabannya simple, lo bawa turun, lo bawa pulang, udah. Gunung jangan sampai ada sampah lagi. Kayak kemarin mas Om Cepi kan bilang jadi pendaki-pendaki bule ini mas, orang luar negeri itu kalau ngomong di Indonesia gimana cara naik gunung di Indonesia supaya nggak nyasar, ikutin aja sampahnya. Dia bilang begitu, bener ya? Mas Baka nggak? Itu bener, kalau lo ngikutin sampah itu lo nggak bakal nyasar deh di gunung. Itu gunung Indonesia, ya kan parah banget itu yang ngomong bule lo. Tapi begitu kejadiannya, udah lo bawa pulang deh sampahnya. Ya. Oke. Share pengalaman sedih dong mas saat mendaki. Sedih yang apa dulu nih? Bukan udah cerita tadi, naik gunungnya sama siapa? Nikahnya sama siapa? Siapa? Itu sedih banget bos. Biar Itu sedih banget. Coba ada cerita sedih nggak mas? kalau sedih ya itu sih, turun gunung diputusin sama pacar. Jalan sama cowok lain. Iya. Tinggal semester 7 hari. Jangan ngomongin kesedihan sama anak-anak gunung. Sakit tuh. Lo nggak tahu. Anak-anak India tersakiti. Anak-anak India tersakiti. Aduh, jiwa bucin gue bertarungan nih. Karena lu nggak usah ngomongin sakit hatinya anak gunung. Yang bahagia-bahagia aja lah. Yang senang-senang aja bos. Ya, tolong jangan pusing kegelisahan kami. Flashbackan. Kamu lewat buka sesi bucin aja lah mas. Kayaknya seru nih yang nonton nih, bener. Ya kan? Orang-orang bucin di pergunungan gitu kita kumpulin, seru dah.
Gimana cara negor tenda sebelah kalau berisik di waktu mau tidur atau istirahat malam? Gimana Mas? Negor, datanglah silaturahmi, kita ajak ngobrol baik-baik. Paling enggak kita ada basa-basi lah gitu misalkan. Dan biasanya yang sering terjadi nih MP3 yang Iya, kalau malam-malam tuh kadang lebih gila lagi, ada yang sampai bawa gitar sampai nyanyi-nyanyi. Waduh gitu. Kalau kita tegur langsung marah mereka, kalau kita diem aja kasihan teman-teman sebelah juga gitu. Kalau saya nanggepin kayak gitu ya kita ngobrol, ngomong baik-baik aja lah, Mas, minta tolong lah kalau kita kerjasamanya aja lah gitu buat saling menghargai gitu. Kalau lagi namanya di alam bebas kayak gitu kan nggak cuma sama kita tapi sama lingkungan, sama alam, sama binatang-binatang yang apalagi malam-malam nokturnal kan terganggu sekali mereka gitu. Kita ngomong baik-baik aja sih, Samperin aja samperin baik-baik. aja. Kita jangan sampai jadi keributan lah di situ. Jangan lupa senyum ya. Edukasi juga. Santai aja. Jadi kita baiknya sih edukasi dulu, ngobrolin dulu tentang bahwasannya efeknya kayak gini baru kita ya mereka nerima, syukur, nggak nerima ya kita juga nggak dahak kan nggak begitu. Ya paling kita bakar tendanya lah. Iya. Pasaknya cabut-cabutin aja. Ya maksudnya kita sama-sama saling menghargai, menghormati. Jangan berisik lah, kita juga tetangga-tetangga sebelah mau istirahat nih, ya kan besok mau summit, capek segala macam, jangan sampai saling mengganggu lah, saling pengertiannya aja. Oke. Mas mau nanya, gue juga dijawab. Aku kan belum pernah naik gunung, terus mau minta referensi dong, gunung apa buat pemula, lebih baik pakai porter atau tidak? Tergantung daerahnya. Kalau orang Jakarta mungkin banyak ya. Coba yang di daerah Jakarta mana? Gunung-gunung yang buat tipis-tipis. Papandayan, terus kayak Gede Pangrango mungkin masuk ya buat pemula ya. Gunung Prau masih masuk, Gunung Kencana, Gunung Salak bolehlah di kaki-kakinya tuh banyak tempat-tempat camping menyesuaikan suasana sih. Lebih baik pakai porter atau tidak? Lebih baik pakai guide gitu. Ya. Karena kalau lu pakai porter dari awal lu udah manja, belakang pun lu bakalan manja. Kalau dari awal lu terbiasa, oh naik gunung tuh seperti ini, gue harus bawa barang berat. Karena barang yang gue bawa ini nyawa gue buat kehidupan gue di atas. Kalau emang lu kapok sekalian. Kalau emang lu nagih, lu bakalan tahu ke depannya, oh seperti itu naik gunung. Paling tidak kita harus tahu kondisional kalau naik gunung ya kita nggak boleh manja. Benar. Tapi kalau misalnya kita mau pakai porter ya tidak apa-apa. Karena itu tergantung pilihan orang. Lu mau cara menikmatinya seperti apa. Yang penting poin pertama adalah satu, lu naik gunung ya jangan berkeluh kesah. Kondisinya seperti itu, mau lo pakai porter atau enggak, kondisinya seperti itu. Kalau misalnya duit lu banyak, lu pakai porter ya silakan, nggak apa-apa. Justru itu menyenangkan. Itu buat orang-orang yang gua nggak mau bersusah-susah naik gunung, gua mau cuman bawa badan doang, ya nggak apa-apa. Gak apa-apa, yang penting lo bisa menikmati, lo jangan sampai lo nantinya cedera karena mungkin lo nggak biasa bawa berat, itu nggak apa-apa. Kalau misalnya pakai porter toh itu juga, bahkan gunung-gunung luar negeri nih mas, itu diwajibkan pakai porter. Jadi itu pilihan lo mau pakai porter apa enggak, tidak apa-apa, santai aja. Jangan menyalahkan teman-teman yang pakai porter. Nggak keren banget nih gunung pakai porter, nggak oke. Nggak ada undang-undangnya. Yang penting kita seneng. Ini cantik naik gunung karena kalau untuk awal bagus bawa. Ya kalau pakai awal kalian pengen bener-bener ngerasain naik gunung yang udah cobain, nggak usah pakai porter dulu. Cuman kalau aku nggak mau deh, kayaknya gua nanti nggak samit-samit, ya udah lo pakai porter juga nggak apa-apa, terserah. Tapi satu yang kalian harus ingat ya, tulang punggung anak-anak gunung itu kuat, Nggak kecewa lah ya. Ya bisa jadi tulang punggung keluarga yang insya Allah bertanggung jawab. Asik kan? Asik kan? Kuat tulang punggungnya bos, kayaknya aja gede-gede di bawah. Diskon nggak kan? Diskonnya pasti ditanya. Diskon berapa nih? 12, kasih tahu lagi mas. Oke, kalau ditanya lagi diskon, kita tetap diskon 20% plus 10%. Jadi tunggu apa lagi? Datang ke seluruh store yang ada di Indonesia untuk Konsina. Tuh, seluruh store Konsina official di Indonesia sekarang diskon 20% plus 10
all item dari tenda sampai kaos kaki di diskon. Kelar nggak lo? Keterlaluan kalau sampai nggak belanja. Diskonnya berlaku di semua store. Tadi gue udah bilang di semua store. Di marketplace iya juga nggak sih? Ya. Di marketplace iya juga nggak sih? Iya. Di marketplace juga iya semuanya. Semua, Shopee, di semua Lazada, store. mau apa semuanya di situ juga diskon. Jadi kalian nggak usah repot-repot datang, udah tinggal scroll, pencet, transfer, sampai barang. Udah berapa menit lagi? Habis, kan? Closing, oke, closing. Mas, closing mas. Yang asik. Kelar gak lo? Admin gue tuh emang rese. Yang asik deh. Coba yang asik kayak gimana? Ya, buat tahun depan ya selamat menikmati indah Indonesia lah, terutama dunia gunung. Ya tetap safety first, tetap jaga diri dan jaga teman. Jaga hati nggak? Iya, hati harus jaga ya. Dan jangan lupa juga ya persiapin seperti biasa fisik dan materi dan peralatan gitu. Itu inget-inget ya. Dan jangan malas untuk mencari tahu info gunung. Gunung yang berupa gunung apa, persiapan seperti apa, diperlukan berapa hari untuk summit, ada pos berapa aja, segala macamnya. Kalian jangan malas, semuanya udah ada di genggaman kalian, tinggal search. Mas Didi, apa nih? Kita berharaplah sama-sama pandemi ini cepat berlalu. Amin. Agar semua kegiatan outdoor baik dunia pariwisata ataupun pendakian travel lainnya Amin. bisa kembali normal lagi. Amin. Itu aja. Jadi begitu, hari ini kita membicarakan tentang manajemen pendakian, tentang ada aksi kudaki, ada tips-tips yang seru banget sih. Tapi gue minta nih sama official nih, kita bahas perbucinan. Perbucinan di gunung. Perbucinan di gunung pasti banyak nih yang denger ini. Lu tau gak suara buaya gunung kayak gimana, Mas? Assalamualaikum Ukti. Ada lagi. Mbak, masih jauh gak? Iya. Bentar lagi nyampe kok, Mbak. Buaya gunung. Semangat, Bye-bye lo. Mbak. Iya, hati-hati. Lo kalau dengerin begitu, gue sering bilang begitu. Ya sudah, terima kasih. Saya Dinabdul lagi pamit, Mas. Thank you. Pamit, Mas. Ya, saya Gibran dari Konsinestor Buaran pamit. Terima kasih. Mas dari Dunia Pendaki pamit, terima kasih banyak. Instagramnya @duniapendaki_. @duniapendaki_. Jangan lupa di follow. Ya. Mas Rudi, Saya dari Rudi Yusuf dari Aksi Kudaki pamit. Terima kasih. Instagramnya apa? Aksi Kudaki Official. Aksi Kudaki Official. Oke, kami berempat pamit. Terima kasih atensinya. Semoga kita bisa seru-seruan di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,